Nusantara itu seperti apa sih? Gerai Nusantara itu dibangun oleh Aman itu adalah untuk memasarkan produk-produk masyarakat adat. Makanya tagline-nya nggak jauh-jauh, rumahnya produk masyarakat adat. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, salam Nusantara. Kembali lagi di Bersama Soman, bercerita santai sama Sobat Masyarakat Adat Nusantara. Teman-teman, dalam talk show kali ini kita kedatangan satu narasumber begitu ya, yang sangat spesial. Ada Kakak Rina Agustin. Hai Kak Rina, apa Hai juga. kabar? Kabar Kak baik. Rina Agustin adalah Direktur Gerai Nusantara atau Genus Coffee and Boutique. Coba Kak, silahkan kenalkan dirimu lebih lengkap lagi Kak. Gerai Nusantara itu seperti apa sih? Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang sobat masyarakat adat Nusantara. Uh, saya Rina. Saya dimankan untuk mengelola badan usahanya Aman, namanya Gerai Nusantara. Nah, untuk supaya lebih kekinian, kita buat ke depan brandingnya Genus, lebih kedengarannya lebih simple dan mengena gitu. Untuk Gerai Nusantara sendiri berawal dari tahun 2016, itu diinisiasi oleh organisasi di Aman sendiri, dan dikelola di badan usahanya dalam bentuk koperasi pertanian aman mandiri, atau sering dibilangnya itu KPM gitu. Nah, dari situ kita waktu itu masih lebih banyak ke memasarkan craft. Nah, tujuan kita ada ya, Gerai Nusantara itu dibangun oleh Aman itu adalah untuk memasarkan produk-produk masyarakat adat. Makanya tagline-nya nggak jauh-jauh, rumahnya produk masyarakat adat, seperti itu. Berkembangnya waktu, Gerai Nusantara lebih difokuskan sekarang, berubah konsep lah seperti itu. Jadi bentuk kafe dimulai di tahun 2023 pasca pandemi. Karena sebelum pandemi kan orang tidak bisa berkumpul. Sebenarnya waktu itu sudah diinisiasi di tahun 2018, tapi keburu pandemi dan PPKM. Kita tidak bisa grand opening waktu itu untuk konsep butik kafenya. Jadi kita masuk di 2023 yang kita sudah boleh berkumpul, berkerumun, dan kafe sudah terbuka. Di itu di tahun 2023. Nah, konsep butik kafe ini kita Ada berapa bagian nih dalam Genus? Core usahanya. Kita buka di Bogor nih. Masih masuk kota Bogor sih. Nah, kita ada di lahan 1000 hektar. 1000 hektar, sorry, 1000 meter persegi, banyak banget 1000 hektar ya. 1000 meter persegi, cukup luas untuk kegiatan outdoornya. Jadi dan kebetulan konsepnya sih banyak pohon. Jadi kalau kita rindang ya. Jadi panas-panas tuh, ini kebetulan ada di dalam ruangan nih. Kalau kita di bawah pohon lebih sejuk gitu ininya kan. Nah, di Genus sendiri itu kita punya ada 3 departemen ya, kita istilahnya yang kita pasarkan berdasarkan ini. Kafenya itu sendiri dominan, kemudian ada craftnya, galeri kecil begitu, kemudian ada roastery. Roastery itu yang teman-teman bisa pesen kopi-kopi dari Nusantara, dari komunitas Aman yang langsung digiling. Jadi dari green bean-nya itu dari komunitas Aman tuh, di kampung-kampung dan di peternak adat, kemudian digiling di sini. Oke. Gitu. Jadi Gerai Nusantara itu sebagai rumahnya produk masyarakat adat ya. Saat ini Gerai Nusantara tagline-nya adalah Gerai Nusantara Coffee and Boutique. Gitu ya. Ada kopi,
itu cafe dan roastery gitu ya, dan juga ada butik atau galeri untuk produk-produk masyarakat adat yang craft gitu ya. Oke, jadi produk-produk yang ada di Gerai Nusantara itu yang membedakan dengan produk di tempat-tempat lain begitulah ya, atau yang diproduksi oleh masyarakat atau produsen lainnya. Gerai Nusantara mencoba untuk membangun juga nilai-nilai ya. Jadi mention juga bahwa produk-produk ini, misalnya gitu ya, ada nilai atau hal-hal yang ingin diangkat dari apa yang diperjuangkan oleh masyarakat adat, atau kekayaan apa yang ada di masyarakat adat ya. Betul. Termasuk ini ya, kalau nggak salah, kalau motif-motif begitu ya. Ada kan ceritanya, ada filosofinya, seperti itu. Menarik sekali. Bisa kalau kita pakai bisa lebih pede seperti itu. Dan bahan bakunya juga ada ceritanya tersendiri untuk menggambarkan bagaimana masyarakat adat di komunitas masyarakat adat di kampung-kampung itu berkehidupan gitu, menjalankan hidupnya masih menjalankan dan mempertahankan wilayah wilayah dan adat, kekayaannya ya, termasuk budayanya, leluhur, ajaran-ajaran leluhur seperti itu. Tapi Kak, kan kalau kalau melihat misalnya ketika konsumen awam gitu ya, melihat oh ini produk tenun gitu, tenun which is itu kayak kain lah ya, kain, produknya itu mahal gitu, mahal. Dan bagaimana cara kenapa itu menjadi mahal gitu? Mungkin juga teman-teman perlu disadarkan nih, diedukasi nih. Selain tadi sebenarnya udah dimention gitu ya, bahwa ada misalnya ada perjuangan atau apa, tapi apa sih yang misalnya membuat produk-produk ini mahal dalam kategori ya? Mungkin segmentasinya belum gue cocok juga bisa jadi gitu ya, tapi tapi kalau dari pasar yang secara ini kan juga memang price-nya lebih tinggi gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan kain yang motif-motif yang dibuat printing seperti motif-motifnya sih sama, bisa dicontek lah. Tapi kan jatuhnya lebih karena produksinya banyak, massal, jadi lebih murah. Itu kenapa murah, mereka bisa menjual murah. Terus atau menggunakan alat tenun yang agak lebih modern. Ya, mesin jadi, gitu ya. Jadi lebih banyak tuh produksinya. Kalau otomatis kan hukum ekonomi, kalau lebih banyak produksinya, harga jualnya jadi lebih rendah. Sedangkan yang kita mau angkat di sini adalah cerita dari mama-mama yang menenun. Kalau mama-mama yang menenun, bagaimana mereka mengambil bahan bakunya, membuat itu memperoleh pewarnaannya seperti itu. Misalnya dari Sumba aja. Sumba itu ikat Sumba itu perlu 42 langkah dan itu tidak dikerjakan oleh satu orang. Wow, 42 langkah nih bisa ya. Hampir ya 10 orang itu. Dan karena masing-masing punya fungsinya. Dari memintal kapasnya jadi benang, terus membuat bola-bola ininya, terus buat motifnya, terus mewarnai yang tidak bisa satu kali pewarnaan seperti itu. Dan kalau dihitung, dan mereka tidak itu menjadi mata pencarian, karena itu sambilan juga kan. Terus karena dan kalau mereka jual itu sebenarnya untuk kebutuhan ini mereka, untuk sekolah anak misalnya gitu, untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer, kebutuhan yang perlu uang cash ya, uang cash untuk dijual gitu. Iya. Jadi ya wajar jadi mahal karena prosesnya kan, ceritanya, prosesnya itu menjadikan cerita. Nah, untuk kadang customer yang paham itu akan menghargai dengan baik bagaimana cerita itu, dan itu menjadi kok jadi murah seperti ini, kalau aku melakukannya tidak mungkin kayak gitu. Jadi maksudnya sampai kapan juga nggak jadi-jadi, karena belum lagi filosofi yang kenapa dia buat itu, kenapa motif itu yang dibuat pada saat itu, kenapa ada apa seperti itu. Itu kadang banyak customer yang teredukasi juga sih ininya. Jadi memang produk-produk yang ada di Gerai Nusantara menjadi harganya lebih tinggi karena tidak hanya sekedar nilai gunanya ya dari produk itu sendiri, dihargai sebagai
ini sebagai tas, tetapi justru nilai-nilai dari sebuah tas ini bisa jadi atau rotan-rotan ini bisa terjalin gitu ya dengan cantik dan menjadi tas ini ya. Tapi Luar jangan biasa. khawatir, sobat-sobat Soman ini bisa membelinya. Kita juga buat inovasinya sehingga apa namanya, harga jualnya juga affordable di kantong-kantong teman-teman gitu. Jadi apa ini perannya si Genus di Ya. bagian craft kan, kita punya ada 3 departemen ya, kafenya, craft dan roastery kita punya. Nah, bagian craft ini yang memikirkan bagaimana teman-teman ini bisa memiliki produk-produk ya ya etnik gitu ya, gaya etnik kan sekarang lagi tren juga gitu. Meskipun apa namanya tidak harus uangnya tebel, apa kantongnya tebel gitu untuk ini. Jadi kantong able. Kantong mebel. Ya. Jadi nggak cuma buat apa menikmati produknya, tetapi kita juga membangun kesadaran bahwa ada masyarakat adat yang di belahan Nusantara sana gitu yang perlu kita support. Karena tadi mereka mengusahakan produk ini dengan sepenuh hati, dengan tenaganya mereka juga terkuras banyak begitu ya. Dan juga masih meneruskan hal-hal yang memang mereka ingin sampaikan, bahwa ada nilai-nilai, ada filosofi atau tetuah-tetuah dari para leluhurnya ya, untuk bagaimana menjaga keseimbangan dengan alam sekitar dan bumi gitu. Nah, Kak Rina, kalau tantangannya apa sih Kak mengembangkan Genus ini Kak? Tantangannya karena orang belum paham dengan gerakan masyarakat adat, karena tadi akan bilang wah itu tadi mahal gitu kan. Makanya kita coba berinovasi bagaimana itu bisa kantong kebel gitu. Makanya ada di kafe sendiri kan ada minuman-minuman yang emang diracik. Ini nih dengan minuman kopi Genus nih kamu sudah bisa kontribusi nih ke kampung nih dengan beli produk yang ini yang kami inovasi, bisa terjangkau harganya, kamu udah ini. Nah, untuk menuju ke sana awalnya itu ya tantangannya itu tadi harus bagaimana mencermati pasar ininya kan, ini pas kalau ini urusannya sama badan usaha ya, mencermati pasar yang ada sambil mengenalkan tadi apa namanya isu-isu masyarakat adat. Nah, itu nggak mudah sih awalnya, tapi lama kelamaan kita bisa dengan adanya podcast ini kan kita bisa juga apa namanya menyebarkan, oh masyarakat ada ya, masih ada masyarakat adat yang apa namanya punya karya yang bagus-bagus. Itu pasti enggak yang bisa kita apa namanya selama ini kan infonya agak susah ya. Dengan podcast ini kan kita bisa menginfokan suara-suara dari kampung gitu yang unik-unik lebih ini, karena anggota kita kan banyak ya di Aman ini ya. 2000-an komunitas lebih lah ini. Banyak sekali cerita yang bisa jadi ini. Ya, berdasarkan apa namanya berjalannya Genus begitu ya, tadi ada sejarahnya, kemudian up and down ya, tadi ada tantangan-tantangannya. Sebenarnya kalau dari teman-teman Genus ini, impact dari adanya Genus ini ke masyarakat adatnya sendiri apa sih Kak? Impactnya ya mereka diakui ya, karena kalau mengaitkan dengan teman-teman di ini kan lagi ada yang memperjuangkan untuk undang-undang masyarakat adat tuh. RUU-nya jadi undang-undangan, udah menjadi undang-undang, disahkan jadi undang-undang masyarakat adat. Itu kan belum tuh. Coba misalnya kalau produk ini apa itu undang-undang apa namanya nggak disahin, ini kan secara tidak langsung kita nggak bisa ngeliat produk-produk cantik loh. Ya. Karena akan tergerus gitu. Wilayah adatnya jangan-jangan hilang. Terus nggak ada yang nerusin lagi. Karena ini teman-teman Aman ini kan lagi mempertahankan bahwa banyak loh yang apa namanya dihasilkan secara apa namanya budaya. Kalau dirunut ke ekonomi ya, dari budaya itu kan masih bisa jadi kayak ekonomi kreatif dipasarkan ke ini. Jadi kan sebenarnya banyak dampaknya lah, efeknya ke masyarakat adat. Nah,
kita coba bantu untuk mengenalkan sedikit dari apa namanya komunitas-komunitas yang ada di anggota AMAN ininya. Ya, termasuk ini ya untuk akses pasar setidaknya ya, Mm-mm. mendekatkan produk-produk Mm-mm. masyarakat adat ke Ya, pasar yang lebih luas lah ya, mm-mm. yang tadinya dari Kalimantan sana Iya, gitu terus misalnya. jadi kita lebih kalau mau langsung berkomunikasi bisa langsung ke mereka karena mereka juga punya semacam kelompok usaha yang Ya, bisa langsung bertransaksi seperti itu ke depannya. Seperti itu sih ininya untuk dari sisi apa namanya. Karena tadi kadang-kadang di komunitas juga banyak yang masih subsisten ya. Jadi apa namanya kalau tadi dibilang tantangan kadang kita nggak produksi masif jadi harus nunggu ya, kalau ada yang mau ini mau satu buah keranjang anyaman bambu atau rotan gitu karena mereka juga pakai terus hari-hari dan kalau ada sisanya mereka akan jual mereka akan titipkan di genus nah, kalau mereka nggak lagi bikin ya udah nggak ada harus nunggu lagi pre-order gitu kan nah itu juga sebagai tantangan dan apa sebenarnya kalau teman-teman ini nih ada yang mau pesen nih misalnya ya udah bisa langsung ini mereka ya. tuh. Jadi Jadi tadi ya apa membantu memasarkan, mengenalkan juga kelompok usahanya selain komunitas. oke, kalau dari segi tantangan tantangan selain tadi kan misalnya untuk stok Pengadaan pengadaan produk. produk, tapi Ya. dari segi bisnis nih, karena di Bogor ini kan juga banyak kafe nih Kak. Hmm. Apa sih yang membedakan kafe-kafe kafe-kafe yang lain dengan Genus dan menjadi tantangannya Genus agar bisa tetap eksis nih? Hmm. Nah, itu pertanyaan yang selalu ada di ini. Bagaimana kita selalu harus eksis? Karena nggak mungkin kita Stuck ya. stuck ya. Karena kafe kita hanya konsepnya ini aja. Kita ini dulu riset market yang ada sekitar riset ada sekitar Bogor yang dekat-dekat kafe yang terdekat lah. Minimal di Kota Bogor, kemudian yang paling dekat di tingkat kecamatan lah ternyata pas waktu kita cek lumayan banyak tuh kafe-kafe baru berjamur karena tadi udah dimention kan pasca pandemi orang pengen ngumpul pengen buka kafe gitu baru tapi kita ada keunikannya itu tadi kita ada butiknya untuk menjual produk-produk tadi kalau perlu misalnya pesanan-pesanan kayak souvenir goodie bag itu kita bisa create bareng-bareng sesuai dengan budget apa yang customer atau klien mau. Nah, kita bisa bisa dengan unik keetnikannya. Nah, itu kita bisa jual itu. Nah, kalau kafe lain kan hanya untuk tempat makan dan minum. Ininya. Nah, kedua, selanjutnya kita ada roastery juga. Roastery itu kita apa namanya? Kita bisa apa request juga orang itu apalagi pencinta kopi ya Beansnya itu apa? mau yang dark gitu ada yang mau yang ininya medium aja saya nggak mau yang dark saya medium itu bisa kayak bisa di request juga tergantung tapi kan kita bisa jual tadi green bean-nya untuk di roasting seperti itu dan apalagi untuk kantor-kantor misalnya yang staffnya mania kopi itu bisa bisa aja pesan buat supply kopi ya di stok kantornya ya. di kantornya gitu sambil memperkenalkan kopi kopi Nusantara juga sih gitu. Terus selain itu yang tadi udah kita selalu mention ruang terbukanya banyak. Jadi yang pengen ngopi di bawah-bawah pohon gitu ya, rindang. Ada yang mau misalnya reunian atau mau foto prewed itu pas banget karena sudah selama ini ternyata banyak yang ada core bisnis lain ya. maksudnya banyak yang apa namanya ternyata ada peluang usaha yang memang banyak yang request itu bisa foto prewed nggak di sini karena apa kalau anak Instagramable ininya atau sekarang tiktokers mebel gitu apa ya
Seperti itu. Jadi karena kita memang dari awal konsepnya pengen banyak pohonnya, outdoornya luas. Nah, jadi itu bisa dimanfaatin untuk tadi reunian, gathering. Nah, saat ini kita sekarang lagi coba bangun ruang meeting. Karena ada juga permintaan ruang meeting. Ininya meeting kecil lah untuk maksimal 30 orang. Ya, meeting-meeting Lumayan staff, itu 30 orang. ini maksimal 30 orang untuk ya meeting-meeting perusahaan atau anak-anak Yang lebih privacy ya, seperti itu. Tapi jangan takut kehujanan karena kita juga punya bangunan semi indoor gitu ya. Ya, karena kalau lagi meeting, karena ini cukup ramai gitu ya, bising. Kalau mau ada presentasi gitu repot begitu ya. Jadi Gerai Nusantara selalu berinovasi begitu ya. Berinovasi tadi mulai dari produknya, kemudian dari core bisnisnya juga ya, mencoba mencakup apa namanya? Peluang bisnis yang ada tadi. Yang tidak terfikirkan, belum terfikirkan untuk ada stage untuk foto prewed, mungkin ada yang mau live Instagram atau apa begitu ya, jualan bisa ternyata gitu ya. Foto produk juga banyak di sini. Foto produk juga banyak. Jadi kalau teman-teman misalnya punya produk-produk ya produk kreasi sendiri, nah nggak tahu itu kayak paling lumayan banyak tuh ininya. Tapi itu mereka sambil belanja kan? Iya. Kita ada paketnya dong. Oh, siap. Jadi ada minimal belanja segini, oke, silakan pakai areanya seperti itu. Karena ya tadi Instagram bawa aja ininya tempat-tempat areanya di sini. Ya, Bogor kan sekarang juga udah mulai panas ya. Pohon-pohon udah jarang. Gitu, ya, kalau kita bisa bawa kamera tadi ke area pohon rindang itu lebih kelihatan lagi tuh. makanya coba aja main kalau yang belum pernah ke mana Cafe Genus di Bogor. Menarik sekali. Kak Rina, kalau sekarang tim Genus itu ada berapa orang dari 3 departemen itu? 3 departemen itu ada sekitar 20 orang ya. Itu ada yang lebih banyak di bagian kafe ya. Karena kan 2 kali shift ya untuk jadi pagi sama. Kita buka di kafenya itu dari jam 9. Kalau puasa enggak ya, jam 9 sampai jam setengah 12 malam. Hampir kayak Cinderella ya. Jam 12 malam nanti berubah. Iya, betul. Oke. Tapi kalau saat ini buka jam berapa sebenarnya? Kalau pas puasa, tapi ntar lagi udah jam 12 sih. Jam 12 ya. Oke. Kalau dari berjalannya Gerai Nusantara atau Genus Coffee and Boutique saat ini ya Kak, yang paling banyak peminatnya itu dari 3 departemen itu apa Kak? Saat ini terlihat di kafe. Kafe ya. Karena kalau dulu kan kita masih fokus di craft ya. Nah, itu apa namanya ya kita belum lihat nih peluang untuk kafe. Waktu itu pernah udah buka kafe tapi lebih ke corner. Ya. Karena orang pengen di luar merokok, ngopi sambil merokok nih nggak enak, nggak ada rokok nih gitu. Padahal waktu itu bebas ya. Jadi waktu itu tempatnya tidak memungkinkan, makanya kita ambil tempat yang luas ini untuk mengakomodir si para customer. Oke, kayaknya seru banget nih Kak, nggak habis-habisnya nih ngobrolin soal Gerai Nusantara atau Genus Coffee and Boutique nih. Mungkin nanti kita sambung lain waktu begitu ya Kak ya. Tetapi, boleh. Kak Rina pasti punya pesan-pesan nih buat sobat masyarakat adat Nusantara nih, biar datang Kak ke Genus atau kalau punya produk-produk silahkan kayak gitu. Silahkan Kak Rina. Oke, kalau teman-teman yang sudah pernah ke Genus pasti harus mampir lagi dong, masa cuma sekali. Kalau yang belum pernah wajib dicoba karena kita bisa di sini bisa dibilang sih tempat refreshing juga karena kita outdoornya luas dan bisa ngopi, bisa kerja juga karena ada wifi-nya, bisa belanja juga kalau misalnya aku tuh pengen koleksi tenunku kurang nih, bisa, atau hanya bercerita pengen tahu tentang masyarakat adat, ya monggo aja, ditunggu kehadirannya ini. Jadi harapannya sih kita orang datang ke sini bisa mengenal masyarakat adat lebih baik sih.
menarik sekali sobat masyarakat adat Nusantara. Tadi ada Genus Coffee and Boutique yang ada banyak sekali produk dari masyarakat adat ya. Yang tidak hanya sekedar produk tetapi mereka membangun cerita begitu, membangun cerita bahwa selain produk kita juga perlu menghargai jerih, menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat seluruh Nusantara begitu ya. Dan Sobat Nusantara, dalam episode kali ini juga atau kali ini kita juga selalu mengajak begitu ya, selalu mengajak mari teman-teman kita dukung, kita support perjuangan masyarakat adat seluruh Nusantara. Dan untuk soman-soman nih Sobat Nusantara juga bisa berdonasi juga nih ya, berdonasi untuk mendukung perjuangan, mendukung gerakan masyarakat adat untuk tetap eksis, dan entah itu untuk mempertahankan wilayah adatnya atau bagaimana teman-teman bisa lebih fight lagi untuk memperjuangkan atau mengelola wilayah adat dan hutan adatnya. Dan juga banyak hal yang perlu teman-teman kita perlu sama-sama masyarakat adat agar lebih ini lagi maju lagi begitu. Baik, saya kira cukup sekian ya Karina, kayaknya cukup menarik sekali begitu ya. Dan Genus juga kayaknya udah banyak yang datang Kak. Nanti kita menyita banyak tempat nih. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa bersama Soman di episode selanjutnya. Saya Ferry Nur Oktaviani. Dadah. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, dukung kami dengan berdonasi dengan cara klik link di bawah. Ayo jadi bagian dalam gerakan masyarakat adat sekarang juga.